Haleluya. Engkaulah harapan bagi kami, Tuhan. Kami kagum memiliki Engkau, Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Seringkali kami jauh, Tuhan, tapi Engkau tetap tidak meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih, Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, kalau Engkau tidak mengurapi kami, hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba berdoa agar supaya firman-Mu yang tajam itu akan menembus setiap kami. Firman-Mu yang tajam itu bahkan lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Dapat mengubahkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari segala ikatan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman, berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Thank you Bapak, maaf. Kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom juga bagi saudara-saudara yang sedang menyaksikan dari rumah. Terima kasih, kita patut mengucap syukur karena berkat Tuhan selalu baru bagi kita semua. Kita harus yakin dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang terjadi di sekeliling kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Pagi ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil judul yaitu tidak tawar hati. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. 2 Korintus 16 ayat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengunjungi Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua dengan melewati perjalanan yang sangat berat. Banyak tantangan, banyak cobaan di sana. Yang kita ketahui bahwa zaman dahulu dalam perjalanan belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Apa yang dilakukan semua itu dengan berjalan kaki. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah. Paulus pantang menyerah. Hanya jalan kaki saja, dia tetap memberitakan Injil. Tapi sungguh luar biasa seorang Paulus yang telah menjadi hamba Tuhan, tidak pernah mundur apapun risikonya demi memberitakan Injil kerajaan Allah. Pembacaan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18 sangat menarik. Tidak cukup waktu untuk kita membacakan seluruhnya. Untuk kesempatan ini saya hanya mengambil beberapa poin saja. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu pulang ke rumah boleh membaca, dan saya mendorong supaya baca di rumah. Dalam membaca seutuhnya dari 2 perikop yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4. Di dalam ayat yang pertama sampai 15, di sana menggambarkan tentang penderitaan yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus bersama dengan pengikut-pengikutnya, khususnya orang-orang percaya dalam menyaksikan imannya. Mari kita lihat catatan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Itu yang disampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu di dalam tema yang saya sampaikan, tidak tawar hati, yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati artinya tidak ada rasanya, sudah hambar itu. Kalau makanan sudah tidak sedap ya. Sedangkan hati adalah satu organ yang ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya tawar hati adalah salah satu ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan seperti hilangnya minat atau sudah tidak bersemangat. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini atau yang sedang menyaksikan, semuanya bersemangat. Semuanya bersemangat. Jangan sampai hilang minat, ya. Hilang keberanian, tidak bergairah, tidak mau peduli, putus harapan dan sebagainya. Jujur saudara, ada kalanya kita sempat mengalami kondisi yang seperti itu. Sangat wajar dan itu adalah manusiawi. Namun saudara-saudara sekalian, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berakibat buruk buat kita semua, baik kesehatan kita maupun kesehatan rohani kita. Oleh karena itu, jangan biarkan itu berlarut. Sekalipun kondisi tawar hati dapat mengganggu pola hidup kita yang positif, orang dengan tawar hati akan kehilangan kegairahan dalam hidupnya. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, bahkan terhadap orang lain, dan bahkan terhadap Tuhan. Itu yang lebih berat lagi. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungan. Itu yang namanya tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lewat berbagai pergumulan yang ada yang bisa saja kita mengalami tawar hati, mungkin saja kita mengalami kondisi kerohanian yang pudar atau merosot. Namun hari ini saudara-saudaraku, kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang adalah seorang rasul besar. Dalam pelayanannya banyak kali dia menghadapi tantangan, banyak kali dia menghadapi cobaan, bermacam-macam pergumulan dia hadapi. Kita belajar bagaimana dia mampu bertahan untuk mengatasi perasaan di dalam segala situasi yang sangat menekannya. Nama tokoh itu yang saya sebutkan tadi adalah Paulus. Saya sangat mengagumi perjalanan hidup Rasul Paulus. Dengan melihat kegigihannya dalam menjalani kehidupan kekristennya, imannya tetap kuat dan tetap kokoh, tidak tawar hati sampai pada akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua contoh hal yang mengakibatkan seorang mengalami perasaan tawar hati. Antara lain, seorang akan menjadi tawar hati disebabkan oleh karena keinginan yang tidak terpenuhi atau keadaan yang tidak berubah seperti yang diharapkan. Dan yang kedua, kalau misalnya dia sedang bergumul untuk sebuah penyakit dalam tubuhnya yang tidak kunjung sembuh, sehingga dia mengalami tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat rahasia mengapa Paulus tidak menjadi tawar hati. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, Paulus menaruh keyakinannya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri.
Di dalam 2 Korintus 3 ayat 4, Paulus berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Seperti Paulus berkata, keyakinannya ditujukan kepada Allah oleh Kristus. Ini adalah kepercayaan Paulus kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ketika itu dia beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada Kristus Yesus. Inilah yang merupakan rahasia yang membuat Paulus bisa bertahan dan mampu menjalani hari-hari hidupnya di tengah-tengah kesulitan dia. Mulai dari dia mengenal Kristus sampai akhir hidupnya, Paulus tidak pernah menjadi tawar hati. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena keyakinannya ditujukan kepada Allah dalam Kristus Yesus yang dia percaya. Keyakinan dan pengharapan Paulus hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah di tengah-tengah pergumulan yang sedang saudara hadapi, saudara tetap menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Allah, atau saudara berhadap kepada dunia? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang sangat menggoda kita. Dunia dengan segala gemerlapnya sering menggoda kita. Kita akan menaruh terus pengharapan besar dengan mengandalkan apa yang ditawarkan dunia kepada kita semua. Saudara-saudara, kita patut bersyukur. Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia ini, memudahkan kita untuk mengatasi rintangan dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita. Namun sekalipun banyak kemajuan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, kita juga harus tetap membangun keyakinan yang kokoh untuk tetap mengandalkan Tuhan atas segala-galanya. Amin, saudaraku. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun godaan banyak, godaan dunia banyak, tetapi kita tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Ingat, apapun yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dalam waktu sekejap semuanya akan bisa berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita mempercayakan keyakinan kita dan harapan kita hanya kepada Allah oleh Kristus saja, dan bukan kepada diri sendiri atau kepada manusia. Jangan kita menaruh harapan kepada manusia, tetapi tetap berharap kepada Allah. Hal yang kedua, rahasia apa yang dilakukan? Mengapa Paulus tidak tawar hati? Sekalipun dia menghadapi banyak kesesakan dalam dirinya, adalah Paulus menyadari bahwa pekerjaannya adalah karena anugerah Tuhan. Pekerjaannya adalah karena kemurahan Tuhan. Itulah yang dipegang oleh Paulus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1, Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Paulus menyadari bahwa hidup yang sekarang dia hadapi atau pekerjaan yang sedang dikerjakan, semuanya itu adalah hanya semata-mata karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Amin. Hidup yang dia miliki, hal-hal yang bisa dia kerjakan, kehidupan yang dia jalani, sungguh disadarinya bahwa itu semua karena anugerah Allah. Itu semua karena kemurahan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani ini, hidup yang kita miliki itu semua semata-mata karena kemurahan Allah. Puji Tuhan, kalau banyak di antara kita yang memiliki pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis yang baik, yang maju, yang terkenal, sadarilah bahwa itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Semua adalah karena kemurahan. Kalau kita tetap menyadari akan hal itu, percayalah, situasi apapun yang sedang kita hadapi, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, atau sedang menghimpit hidup saudara, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah tawar hati. Ingat saudara,
Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Pujilah nama Tuhan. Hal yang ketiga, apa yang membuat Paulus tidak tawar hati dalam menjalani hidupnya adalah karena tujuan pelayanannya supaya Kristus tetap dimuliakan. Kebenaran ketiga ini terdapat pada 2 Korintus 4 ayat 5. Di sana Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang memberitakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah seorang rasul yang selalu menyatakan tentang kebenaran Kristus yang sudah mengubahkannya. Apa yang dia sampaikan selalu dia mengatakan bahwa dia sudah diubahkan oleh Kristus. Dan bagaimana dia menjalani dengan setia panggilan itu. Setia panggilan dalam pelayanannya, di dalam pengiringan akan Kristus. Sejak Paulus menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, masalah dan pergumulan hidup justru terus menerus menghampirinya. Ketika melayani jemaat di Korintus, saudara tahu apa yang terjadi ketika dia melayani jemaat di Korintus? Dia tidak bebas, di mana orang-orang yang dia layani di Korintus terkenal dengan reputasi-reputasi yang sangat buruk. Dari mulai perpecahan di antara jemaat Tuhan, tindakan tidak bermoral, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan di Korintus yang menyakitkan hati Paulus, bahkan menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati Allah. Itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang sedang dilayaninya, itu jemaat yang ada di Korintus. Tetapi walaupun banyak cobaan yang sedang dihadapinya, Paulus tetap sedia memegang komitmen dalam pelayanannya. Ketika tujuan kita benar, maka hal itu akan mendorong juga kita untuk mencapai hal yang lebih baik, hal yang lebih indah, hal yang lebih mulia, dan akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika tujuan kita tidak benar, maka hanya akan menjadi batu sandungan di tengah-tengah perjalanan pengiringan kita akan Tuhan. Sama halnya ketika kita melakukan pelayanan di gereja, pelayanan di gereja, ingatlah bahwa tujuan melayani Tuhan adalah bukan untuk mendapat sanjungan dari manusia, tetapi tujuannya adalah supaya nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan atau rahasia dari Paulus sehingga dia mampu bertahan. Karena tujuan pelayanannya jelas agar Kristus tetap dipermuliakan. Itulah yang membuat dia dapat menjalani hari-hari pelayanannya sekalipun diwarnai dengan berbagai-bagai macam tantangan dan rintangan, namun dia tetap bertahan semangat, dia tetap bergairah, dan tentunya dia tidak menjadi tawar hati. Haleluya, luar biasa Paulus. Ya. Kebenaran yang keempat, alasan apa yang membuat Paulus tidak tawar hati di dalam pelayanannya adalah pandangan Paulus tertuju kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Artinya begini, dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berarti alasan yang keempat yang membuat Paulus mampu berkata, kami tidak tawar hati, adalah oleh karena pandangannya ditujukan semata-mata kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pandangan Paulus atau fokus pelayanannya ditujukan pada hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal yang kelihatan yang kita lihat sesaat sekarang di dunia hanyalah sementara. Tapi apabila kita mengarahkan tujuan, apakah kita mengarahkan tujuan pandangan hidup kita, fokus pandangan kita pada perkara yang
tidak kelihatan itu, yaitu kepada Allah sendiri yang adalah roh, maka ketahuilah saudara-saudaraku, hal itu akan menolong kita dan akan membuat kita semakin mampu bertahan di dalam menghadapi persoalan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah karena percaya bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Sekali lagi Paulus berkata, sebab kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ayat ini sejajar dengan firman yang tadi kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hanya terpaku pada perkara-perkara yang kelihatan seperti apa? Misalnya harta kekayaan, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Padahal yang kita lihat sehari-hari itu semuanya hanya bersifat sementara dan satu saat akan menjadi lenyap. Jasmani kita pun lambat laun akan merosot seiring dengan pertambahan usia kita. Dengan cara apapun kita tidak akan mampu untuk mempertahankan kemudahan kita. Kalau dalam hidup kita hanya terfokus pada apa yang kelihatan, kita akan mudah lemah dan menjadi tawar hati. Rasul Paulus mengalami banyak hal penderitaan, tapi dia tetap kuat dan tidak tawar hati. Karena apa? Dia hanya fokus pada apa yang tidak kelihatan dan bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan kembali kepada saudara-saudara, bahkan kepada saya. Mari kita lihatlah lebih dalam lagi bahwa Tuhanlah yang telah menguatkan Rasul Paulus, dan Tuhan juga yang sama akan terus menopang kita dengan kuat kuasanya untuk kita tetap mengatasi berbagai pergumulan hidup. Percaya, kalau kita intim dengan Tuhan, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghadapi kita untuk tetap kuat dalam menjalani hari-hari ini, agar semangat kita tidak menjadi pudar, dan yang paling penting adalah tidak menjadi tawar hati. Tidak menjadi tawar hati. Maju terus, bergaul intim dengan Tuhan, jangan menjadi tawar hati ketika kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Pujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Engkau sudah mengajarkan kepada kami hari ini supaya kami tidak akan tawar hati. Walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan yang hidup kami, tetapi kami percaya kami tidak akan tawar hati. Tuhan, kalau di antara kami ada yang sedang dalam masa-masa di mana hidup mereka mungkin mulai kering atau tidak bergairah, putus asa dan lain-lain sebagainya, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar tetap bersemangat mengiring Engkau. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk pimpinan-Mu. Urapi kami, berbicaralah pada kami semua, memberkati kami semua, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri pemberitaan firman. Haleluya. Amin.